Lihat kantil hewan licik. Ada unta ngobrol sama jerapah. Selamat datang di channel Historik, tempat asik ngomongin sejarah. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Pasti baik-baik aja kan? Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang betapa hebatnya Sang Maharaja Jayabaya dan menariknya ramalan-ramalan Jayabaya yang masih dipercaya hingga saat ini. Lalu, siapa Raja Jayabaya? Maharaja Jayabaya adalah raja di Kerajaan Kediri di daerah Jawa Timur. Sang raja memerintah dari tahun 1135 sampai 1159. Mungkin nama sang raja tak sebesar nama raja-raja dari Kerajaan Sriwijaya ataupun Majapahit yang bisa memperluas daerah kekuasaannya. Tapi, kenapa nama sang raja masih diingat hingga saat ini? Di samping menjadi raja yang bijaksana untuk Kerajaan Kediri, ada hal yang di luar nalar atau fenomenal yang membuat namanya abadi sampai sekarang. Ada yang tahu? Yaitu tentang ramalan Sang Maharaja Jayabaya. Banyak yang meyakini apa yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan perwujudan dari ramalan Jayabaya. Sehebat itukah sang raja? Dan sehebat itukah ramalan Jayabaya? Yuk kita cari tahu sama-sama dan belajar sama-sama. Dan inilah fakta-fakta menarik Maharaja Jayabaya dan ramalannya. Dikutip dari kompas.com, Jayabaya diyakini sebagai titisan Dewa Wisnu dan masih keturunan Pandawa dari ayahnya yang bernama Gendrayana. Semasa hidupnya, sang raja mempunyai permaisuri yang bernama Dewi Sara. Dari Dewi Sara ini lahirlah 4 anak yang bernama Jayamijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Dari keempat anak raja, yang begitu dikenal kisahnya adalah Dewi Pramesti, yang menikah dengan Astradama, raja dari kerajaan Yawastina. Dan keduanya mempunyai anak yang namanya begitu terkenal, hingga diangkat ke drama kolosal yang sering ditonton orang tua kita. Ada yang tahu siapa? Yap, Angkling Dharma. Jayabaya adalah raja yang berhasil membuat kerajaan Kediri bersatu kembali setelah kematian Raja Airlangga. Setelah kematian Raja Airlangga, banyak terjadi perpecahan, seperti perang saudara atau perebutan kekuasaan. Sang raja juga membuat daerah kekuasaan Kediri meluas hingga dikenal di daratan Cina. Ini dibuktikan dari tulisan saudagar Cina bernama Ko Kufei yang menceritakan karakteristik masyarakat di Kediri waktu itu. Semasa pemerintahan sang raja, hukum dan peraturan di Kediri pun menjadi adil dan tegas. Dan semua kisah sang raja diabadikan di kitab Bharatayuddha karya Empu Panuluh dan Empu Tantular. Jangka Jayabaya atau Ramalan Jayabaya merupakan sekumpulan ramalan yang diucapkan oleh sang raja Jayabaya. Dan mungkin beberapa ramalan itu terjadi saat ini. Nih aku kasih contoh ya teman-teman. Besok yen wis ono kreta tanpa jaran. Nah ini kalau diartiin ke dalam bahasa Indonesia, itu maksudnya seperti ini. Nanti jika ada kereta
tanpa kuda. Jadi si ramalan ini kurang lebihnya menceritakan jika di masa depan ada kendaraan tanpa ditarik kuda. Karena waktu zaman itu kendaraan utama mereka di darat ya dengan kuda. Dan yang dimaksud dalam ramalan itu kereta tanpa kuda yaitu mobil. Sampai sini paham teman-teman? Dan yang kedua ini berbunyi prau laku ning dhuwur awang-awang. Dan jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maksudnya itu perahu di atas langit. Jadi dari ramalan itu atau maksud ramalan itu, kelak ada perahu yang bisa terbang. Kalian pasti tahu kan apa yang dimaksud? Yap, pesawat. Dan satu yang masih diingat adalah kedatangan bangsa penjajah waktu itu. Dengan ramalan yang berbunyi akan datang bangsa berkulit pucat membawa tongkat yang bisa membunuh dari jauh. Dan akan datang bangsa berkulit kuning yang datang dari utara. Ya, yang tak lain dan tak bukan, yang dimaksud adalah penjajah dari Belanda dan penjajah dari Jepang. Nah, itu tadi merupakan beberapa petikan atau bagian dari ramalan Jayabaya yang dipercaya hingga saat ini dan terjadi saat ini. Menurut kalian gimana teman-teman? Ada yang percaya juga? Dari sekian banyak ramalan Jayabaya, ada salah satu perkataannya yang dianggap sebagai cikal bakal orang yang memimpin Indonesia di masa depan. Ada yang tahu? Yap, Noto Negoro. Lalu, kenapa kata Noto Negoro mempunyai makna seperti itu? Kita coba diskusi ya teman-teman. Dikutip dari kompas.com, Noto Negoro dianggap sebagai penggalan unsur nama Presiden Indonesia. Mungkin bagi sebagian banyak orang, kata ini agak dipaksa. Tapi banyak juga yang percaya. Dan setiap orang juga punya pendapat yang bebas selama ada dasar argumennya. Tapi dari kata Noto Negoro, ada benarnya juga. Ini buktinya. Dari kata no, menggambarkan jika itu adalah penggalan unsur dari nama presiden pertama kita yaitu Soekarno. Dan lanjut ke kata to, itu menggambarkan presiden kedua kita yaitu Soeharto. Dan untuk lanjutannya teman-teman bisa lihat pada gambar. Apakah semua itu kebetulan? Bisa ya, bisa juga tidak. Karena ini merupakan ramalan dan sesuatu yang belum pasti juga. Memang untuk fakta jika Raja Jayabaya adalah seorang muslim masih simpang siur. Tapi, dikutip dari bombastis.com, sang Maharaja mempunyai guru di sebuah daerah di Kediri, dan orang itu bernama Maulana Ngali Samsudin. Kisah ini ditulis dalam serat Jayabaya Musarar yang berisi jika Maulana Ngali Samsudin bercerita secara gamblang tentang Jawa dan perkembangannya. Serat Musarar sebagai salah satu karya Jayabaya
ditulis pada zaman di mana Islam mulai masuk Nusantara. Dan itu yang membuat anggapan jika Maharaja Jayabaya adalah seorang Muslim. Dari ramalan Jayabaya, disebutkan jika akan ada yang datang atau muncul sesosok orang yang disebut Satria Piningit. Dan diceritakan sosok ini tidak akan datang sebelum waktunya. Ia akan datang nanti sebagai pemutus kebatilan, kerusakan, dan kehancuran dunia. Dalam ramalannya, Satria Piningit mempunyai 3 ciri. Berwajah tampan seperti Dewa Krishna, berwatak keras dan tegas seperti Baladewa, dan mempunyai Trisula, yang diartikan mempunyai ilmu agama, ilmu pengetahuan, dan kebijaksanaan. Sosok Satria Piningit ini sering diartikan sebagai sosok orang yang akan memimpin Indonesia di masa depan. Menurut kalian gimana teman-teman? Jayabaya turun tahta ketika usianya sudah menua teman-teman. Dan dia digantikan oleh Raja Sarwesara. Diceritakan jika Raja Jayabaya melakukan moksa. Teman-teman ada yang tahu apa arti moksa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti tingkatan hidup lepas dari ikatan keduniawian dan bebas dari penjelmaan atau reinkarnasi kembali. Jadi, Raja Jayabaya tidak ingin lahir kembali ke dunia ini, teman-teman. Intinya kayak gitu. Raja Jayabaya melakukan moksa di Desa Menang di Kabupaten Kediri. Dan petilasan ini sampai saat ini pun masih dijaga dan dikeramatkan. Dan masih sering dikunjungi hingga saat ini. Teman-teman ada yang mau ke sana? Mau lihat juga petilasan Raja Jayabaya, orang yang bisa meramalkan Indonesia di masa depan? Yuk kita ke sana bareng-bareng. Oke teman-teman, itu tadi beberapa fakta menarik dari Sang Maharaja Jayabaya dan ramalannya. Semoga video ini bermanfaat dan kita lebih tahu lagi soal sejarah. Sebelum kututup, biasa, pantun dulu dong. Ke perpustakaan baca buku. Tahu-tahu udah jam 5. Semoga kalian sehat selalu dan terima kasih supportnya. Dadah.